Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas sebelumnya, di mana di awal kita sudah di bagian 1 dan 2 kita sudah mempelajari tentang memahami SOP administrasi transaksi ya, tentang SOP penjualan tunai, SOP pembelian tunai, kemudian SOP pembelian kredit, dan yang terakhir adalah SOP standar operasional prosedur untuk menangani penerimaan kas. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini. Pastikan untuk pembelajaran jarak jauh kita tetap semangat, optimis bahwa walaupun posisi pandemi seperti ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita optimis bahwa ilmu harus tetap bertambah dalam setiap harinya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berkas-berkas administrasi transaksi. Ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah berkas administrasi untuk pembelian, dan yang kedua adalah berkas administrasi transaksi untuk penjualan. Yang pertama adalah berkas-berkas administrasi transaksi dalam pembelian. Ya, tentunya berkas dalam administrasi transaksi pembelian itu ada beberapa. Yang pertama adalah ada bukti permintaan barang dari gudang. Ini juga ada form tersendiri, itu adalah dokumen tersendiri, berkas yang biasa digunakan dalam aktivitas transaksi pembelian. Kemudian selain ada bukti permintaan barang dari gudang, yang kedua harus ada surat pesanan. Surat pesanan itu adalah merupakan dokumen surat order yang ditujukan untuk memesan suatu barang kepada perusahaan tertentu atau kepada toko tertentu atau kepada supplier tertentu. Itu adalah surat secara resmi, baik via email, via WhatsApp, ataupun surat secara tertulis. Kemudian yang kedua adalah penerimaan barang. Jadi setelah melakukan order atau surat pesanan, yang ketiga kita akan menerima dokumen atau berkas penerimaan barang. Jadi ada tanda terimanya, ada bukti penerimaan barang. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kartu persediaan. Kartu persediaan ini adalah juga merupakan berkas-berkas administrasi transaksi di dalam pembelian. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti permintaan barang. Nah, untuk bukti permintaan barang dari gudang, bukti permintaan barang dari gudang kita bahas satu persatu. Jadi dari 4 hal ini, 4 berkas ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bukti permintaan barang dari gudang. Bukti permintaan dari barang dari gudang itu berupa bentuk formulir untuk meminta atau untuk permintaan barang dari gudang. Ini intinya yang harus termuat di dalam dokumen itu, yang pertama harus mencakup ada nomor urut. Pastikan ada nomor urutnya, karena di dalam form itu nanti ada nomor urut apa saja, nomor urut 1 sampai dengan berapa, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, untuk barang nomor 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, jenis barang dan spesifikasinya. Pastikan setelah kolom nomor urut ada jenis barang dan spesifikasinya. Barangnya misalkan jenis barang, ya, berupa komputer, ya, komputer atau 1 unit komputer, visi apa, spesifikasinya apa saja di situ, harddisknya yang berapa, RAM-nya yang berapa, dan seterusnya, ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, banyaknya barang yang diminta atau kuantiti. Jadi ada nomor urut, ada jenis barang dan spesifikasi, kemudian ada kuantiti barang yang diminta. Yang keempat, otorisasi atau pengesahan dari kepala bagian gudang. Ada yang menandatangani atau ada tanda tangan daripada orang yang memiliki kewenangan atau orang yang punya otoritas di dalam mengesahkan daripada surat permintaan barang itu atau bukti permintaan barang dari gudang. Yaitu dalam hal ini adalah kepala gudang yang harus menandatangani. Kemudian cantumkan yang terakhir adalah tanggal permintaan. Pastikan dokumen atau berkas formulir untuk permintaan barang dari gudang itu harus ada tanggal permintaan. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh di sini nota permintaan barang, yaitu dari gudang. Jadi yang pertama ada tanggalnya di situ,
kemudian ada nomor, jenis barang, tadi merek atau tipe, ya, spesifikasinya, kemudian jumlah atau kuantiti dan keterangan. Nah, ini sesuai dengan form yang tadi diisikan. Jadi nomornya nomor 1, misalkan apa, barangnya, misalkan Indomie ya, rasa ayam bawang, itu kan spesifikasi ayam bawang. Kemudian rasa kari dan seterusnya. Kemudian tipe atau merek tadi ya, tipenya adalah tadi kalau mereknya misalkan Indomie atau Supermie atau Sedap dan seterusnya. Jumlah 1 karton, 2 karton dan seterusnya atau 1 dus. Nah, bagian pembelian dan pastikan harus ada tanda tangan bagian gudang. Gitu. Jadi keterangannya tadi sudah saya jelaskan. Di situ ada tanggal, diisi dengan tanggal permintaan dari kepala bagian gudang. Kemudian nomor diisi dengan nomor urut. Kemudian jenis barang diisi sesuai dengan jenis barang yang diminta. Merek atau tipe juga diisi sesuai dengan merek atau tipe barang yang diminta. Jumlah diisi sesuai dengan kuantitas banyaknya barang yang diminta. Keterangan diisi dengan keterangan barang yang diminta, misalkan segera karena barang habis dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya adalah surat pesanan. Jadi kalau tadi adalah form atau berkas berupa permintaan dari gudang, sekarang adalah surat pesanan. Langkah selanjutnya, surat pesanan itu harus mencantumkan secara jelas hal-hal apa saja. Yang pertama yang harus cantumkan dalam surat pesanan itu harus mencakup, pertama tentunya surat itu secara ketentuannya harus ada kop suratnya. Kop surat itu adalah identitas daripada perusahaan. Baik ada nama, kemudian alamat, nomor telepon, bisa juga menggunakan alamat emailnya, kemudian website, dan lain sebagainya. Yang itu adalah sebagai identitas daripada kepala surat. Yang kedua ada tujuan perusahaan atau nama supplier. Ditujukan kepada siapa nih suratnya. Jadi alamat dalam kalau dalam bahasa surat secara umum itu, surat ini ditujukan kepada siapa, permintaannya kepada siapa. Misalkan ditujukan kepada supplier, PT Wing, ataupun Mayora, dan sebagainya. Atau produk-produk yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang ketiga, jenis dan merek barang yang dipesan. Pastikan dalam surat itu secara jelas jenis barang jangan sampai salah, mereknya juga demikian. Ya, kemudian cantumkan juga harga barang yang dipesan. Kemudian kesanggupan pembayaran juga itu harus termuat dalam klausul surat itu. Jadi harus ada kesanggupan daripada pembayaran. Kapan nih surat ini mau dibayar? Kapan nih surat kapan daripada barang itu sanggup untuk dibayar? Misalkan kita order akan dibayar setelah barang sampai atau 50%-nya setelah barang diterima. Seperti itu. Kemudian tanggal pesanan pastikan juga harus tercatat. Dan yang ketujuh ada otorisasi dari kepala bagian pembelian dan direktur perusahaan. Jadi surat pesanan itu adalah yang membuat, yang menerbitkan, yang menandatangani, yang punya otoritas, yang berhak untuk menandatangani surat itu adalah bagian pembelian dan direktur dari perusahaan. Oke, next. Selanjutnya contoh formnya seperti ini. Ini contoh surat pesanan. Di situ ada kopnya, misalkan PT Sejahtera Mandiri, Jalan Sriwijaya 2 nomor 66 Semarang 020 dan seterusnya bla 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 ya, ada websitenya, mungkin yang sekarang ada email ya, ada nomor WA dan seterusnya. Karena sekarang banyak cara-cara orang untuk melakukan komunikasi biar gampang untuk dihubungi. Kemudian di sini pastikan ada nomor surat, ada lampiran, ada hal atau perihal. Kemudian ada nama kota pembuat surat atau pemesan dan tanggal daripada surat. Kemudian inilah yang disebut dengan ditujukan kepada supplier mana atau alamat dalam surat. Misalkan ditujukan kepada ini PT Atmajaya Sentosa Jalan Tamrin nomor 10 Semarang. Nah, redaksinya ini harus simpel, singkat, jelas, tetapi juga tidak multitafsir ataupun harus ada spesifikasi yang jelas. Misalkan di sini, terima kasih atas surat saudara nomor sekian perihal penawaran barang. Sebenarnya itu kami ingin memesan barang berupa apa saja nih nomor urutnya, kuantitinya berapa, ya, ini satuannya ya, buah atau pak dan seterusnya. Nama barangnya apa?
Seperti itu. Dan pastikan pembayaran akan dilakukan 1 minggu setelah barang kami terima. Ya. Apabila saudara menyetujui, kami harap segera memberi kabar. Ya. Kami tunggu balasan saudara secepatnya. Tertanda ini manajer pembelian atau bagian pembelian. Kemudian di sini boleh ditambahkan mengetahui direktur utama. Oke, next selanjutnya adalah penerimaan barang. Jadi yang ketiga, kalau tadi sudah melakukan surat pesanan, kemudian berikutnya biasanya kan barang sudah dipesan, kita akan terima barang nih. Nah, untuk penerimaan barang, hal yang utama yang harus dilakukan adalah memeriksa, melakukan checking, pengecekan barang, mencocokkan barang yang dipesan dengan barang yang ada secara fisik. Pastikan nih kita periksa jumlahnya, spesifikasinya, kondisi dengan mencoba barang tersebut jika diperlukan dan cocokkan dengan surat pesanan, nota kontan ataupun faktur dari penjual, dan bukti fisiknya. Jadi biasanya kita akan melakukan checklist, cocokkan dengan faktur, dengan surat pesanan. Ketika barang itu sudah sampai, sama enggak nih, kita cek. Oh, kuantitinya sama, spesifikasinya sama, jumlahnya juga tadi sudah betul. Kemudian nama barangnya juga betul, atau kualitas yang dipesan juga betul. Dan yang berikutnya adalah proses pencocokan dapat dilakukan dengan memberikan tanda checklist. Ya, tanda centang ya, di checklist. Kalau oke kita centang, kalau belum oke kita silang misalkan. Karena oh ini cuma ada barang yang dipesan 10, yang datang cuma yang ketika dicek secara fisik ada 8, berarti masih kurang 2. Itu bisa diberikan tanda berupa kekurangan. Silakan ditandai kurang 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kartu persediaan. Setelah barang kita terima, kemudian kita masukkan ke gudang. Nah, selanjutnya adalah kita ada kartu persediaan. Pada kartu persediaan, hal penting yang harus diperhatikan adalah ada nama barang, kemudian kode barang, jumlah masuk, dan jumlah keluar. Nah, situ ada value-nya, price lookup-nya itu kodenya mau berapa nih. Kode lokasinya ada di mana, nama barangnya apa, kapasitas areanya itu berapa. Ya. Jadi ada kode lokasi, nama barangnya itu misalkan minuman, ya. Kapasitas area itu berapa karton atau berapa kan. Kartu persediaan, nama tadi nama supplier nih. Apa nama suppliernya tadi? Misalkan tadi dari PT Atmajaya ya. Kodenya berapa? Tanggal, silakan ditulis tanggalnya. Nomor dokumennya juga dimasukkan sesuai dengan nomor dokumen yang kita punya. Kemudian masuk jumlahnya berapa. Misalkan masuk karena persediaan ini awal, taruhlah ada 500 karton misalkan. Keluar, kalau baru keluar 2 atau belum keluar masih 0. Saldonya berarti masih tetap. Kalau taruhlah jumlahnya misalkan di sini kita tulis 500, belum ada yang keluar, berarti saldonya juga masih tetap 500. Tetapi kalau masuknya di sini tertulis 500, tapi dalam proses ini sudah ada pengeluaran taruhlah 200, berarti saldo masih ada 300. Harga belinya pastikan cantumkan berapa. Dan keterangan itu adalah kita tulis kalau memang ada sesuatu yang diterangkan. Itu seperti itu. Baik, selanjutnya untuk keterangan tadi diisi dengan kode value udah jelas ya. Nama barang diisi dengan nama barang, kode lokasi dengan kode lokasi penempatan barang. Itu kode lokasinya di mana? Oh, lokasi barang ini ada di rak nomor sekian, ya, atau blok ini dan seterusnya. Kapasitas area diisi dengan daya tampung lokasi penempatan barang, ya. Jadi kalau kapasitasnya mencapai 5.000 karton, ya tulis aja 5.000 karton. Kemudian selanjutnya adalah nama supplier. Nama supplier dengan kode supplier diisi dengan nama kodenya. Tanggal diisi dengan tanggal keluar masuk barang, ya. Tanggal masuk barang itu kapan nih, ya. Nomor dokumen diisi dengan nomor faktur, ya. Nomor faktur itu nomor bukti daripada pengiriman tanda bukti administrasi barang, tanda bukti nota barang gitu loh. Jadi ketika kita beli barang secara non tunai biasanya nanti akan dapat fakturnya, ya, dapat invoice. Kemudian ataupun nota kontan itu dimasukkan ke situ. Kemudian nomor permintaan dari display atau barang keluar. Masuk diisi dengan jumlah barang masuk dan keluar diisi dengan jumlah barang keluar. Saldo diisi dengan saldo dengan rumus.
saldo sama dengan itu tadi ya. Jadi masuk dikurangi dengan keluar. Harga beli isi dengan harga beli sesuai dengan nomor yang tertera di dalam faktur ataupun nota. Jadi kalau misalkan di fakturnya taruhlah Indomie satu karton tertulis 88.000 ya kita tulis 88.000. Keterangan diisi dengan hal-hal yang menjadi catatan, misalnya berapa batasan pesanan itu. Oke, next. Selanjutnya itu tadi adalah berkas administrasi daripada pembelian. Sekarang adalah berkas-berkas administrasi transaksi penjualan. Apa saja nih berkas administrasi penjualan kredit? Ya, prosedur penyiapan berkas administrasi transaksi penjualan secara kredit. Pertama, ada otorisasi surat pesanan kredit kepada pejabat yang berwenang. Jadi ada otorisasi ya, diotorisasikan surat pesanan kredit kepada pejabat yang berwenang. Jadi surat pesanan secara kredit itu harus di-approve, harus ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang di situ di bagian penjualan ya. Berarti kepala bagian penjualannya atau manajer penjualan di situ. Yang kedua, setelah mendapatkan otorisasi, siapkan barang yang dipesan ke pelanggan sesuai dengan spesifikasi barang yang diminta dalam surat pesanan. Jadi setelah mendapatkan otorisasi, siapkan barang yang dipesan tadi sesuai dengan spesifikasi yang diminta di dalam surat pesanan. Jadi kalau penjualan tadi sudah ditandatangani, surat pemesanannya sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya adalah siapkan barang yang dipesan pelanggan. 3. Buatkan faktur sesuai sebagai bukti pengiriman barang. Ya, jadi kalau misalkan barang tadi sudah dipersiapkan, administrasinya fakturnya diisi ya, sesuai dengan spesifikasi jumlah barang ya kan, nama barangnya itu harus tercantum dalam faktur. Yang keempat, otorisasikan surat perjanjian penjualan kredit yang telah dipersiapkan. Otorisasikan di sini maksudnya dimintakan tanda tangan atau mintakan pengesahan surat perjanjian penjualan kredit yang telah dipersiapkan tadi. Ya, jadi antara pihak penjual dengan pihak calon pembeli. Kirimkan barang kepada pelanggan. Jadi kalau sudah surat perjanjian tadi dipersiapkan, selanjutnya barang dikirim kepada pelanggan. Dan yang keenam, otorisasikan faktur yang telah dipersiapkan apabila barang telah diterima dengan baik oleh pelanggan. Jadi faktur yang telah dipersiapkan tadi apabila barang tadi sudah dikirimkan kepada penjual, kepada pembeli atau kepada calon pelanggan, sudah oke, tidak ada masalah, silakan faktur dimintakan tanda tangan sebagai tanda terima bahwa barang itu sudah sampai. Ini contoh faktur penjualan. Ya, jadi faktur penjualan kredit, misalkan ini ada kopnya seperti itu, ya, ada alamatnya ya. Kemudian ada nama kota ya, ini. Kemudian ditujukannya kepada siapa. Ini kan nama faktur itu adalah penjual. Pihak penjual, kalau misalkan kita punya nama perusahaan PT Bagja Sentosa ya, tulis saja PT Bagja. Pada siapa nih faktur yang dikirimkan? Tulis. Misalkan kepada toko Aneka atau toko Mandiri dan nama-nama yang lain yang bisa dicantumkan sesuai dengan si pemesan. Posisi kita adalah sebagai penjual pada calon pelanggan. Kemudian siapkan kolom di situ ada nomor, nama barang, banyaknya, harga satuan, jumlah. Oke. Bawah yang punya otoritasnya adalah mintakan tanda tangan bagian penjualan. Nah, di sini nanti setelah barang itu sudah sampai, sudah dicek oleh bagian yang menerima atau yang memesan barang, sudah sesuai dengan jumlah maupun kualitasnya, tinggal ditanda tangan. Seperti itu. Selanjutnya adalah berkas transaksi yang diperlukan dalam penjualan tunai. Berkas transaksi yang diperlukan dalam penjualan tunai, yang pertama adalah nota kontan, jadi ada dua dokumen. Berkas transaksi yang diperlukan dalam penjualan tunai itu, pertama nota kontan dan yang kedua adalah kwitansi. Nota kontan adalah bukti penyerahan barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Jadi kalau kita beli sesuatu, biasanya nanti akan dapat nota, ya, struk ya, atau bill, ya, tergantung sebutannya banyak macam-macam ya.
Bentuk serta cara pengisian nota kontan sama saja dengan faktur, hanya dalam nota kontan tidak ada syarat pembayaran. Ya, karena dibayar secara tunai. Tetapi kalau dalam faktur biasanya akan muncul syarat pembayaran. Gitu. Biasanya ada N per berapa kayak gitu kalau dalam faktur. Karena kalau misalkan itu misalkan dibayar sebelum jatuh tempo bisa saja dapat potongan seterusnya. Kemudian kwitansi, yang kedua kwitansi. Kwitansi adalah merupakan bukti penerimaan uang dari pelanggan. Jadi jangan hanya sekedar kita sudah kasih nota, udah itu sebagai bukti ya. Kita kuatkan lagi dengan memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang. Seharusnya dihubungi materai sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi ada ketentuan untuk transaksi yang di bawah 1 juta, materainya 750 ke bawah, itu masih cukup dengan materai 3.000. Tapi kalau transaksinya sudah di atas 750, di atas 1 juta, itu biasanya akan menggunakan materai bernilai Rp6.000. Baik, ini adalah contoh nota kontan. Formnya itu sama dengan form faktur. Yang membedakan adalah judul di sini, nota kontan, dan tidak ada syarat daripada pembayaran seperti yang tertera pada faktur. Kalau faktur di sini ada pembayarannya mau apa ada ketentuannya. Mungkin separuh dibayar saat barang diterimakan dan bisa saja minta tempo untuk pelunasannya. Kalau di dalam nota kontan tidak ada syarat pembayaran. Oke, itu yang membedakan. Nah, itu selanjutnya buat anak-anakku semua, ini karena sudah masuk ke materi sesi yang bagian yang ketiga, tugas selanjutnya adalah saya berikan tugas untuk membuat contoh standar operasional prosedur, ya. Bisa milih di sini temanya atau judulnya. Pertama, bisa penerapan protokol kesehatan di SMK Negeri Karangpucung. Nah, di awal sudah dijelaskan kan tentang SOP, penjualan tunai, penjualan kredit, dan sebagainya. Sekarang coba saya ingin kita kembangkan dalam mengeksplor kemampuan kita. Seperti apa sih penerapan protokol kesehatan di SMK Karangpucung? Coba dibuat urut-urutannya. Atau SOP pendaftaran siswa baru. Itu yang kedua, bisa milih nih ya, pilih salah satu. Yang ketiga, SOP kerja di satu perusahaan, di suatu perusahaan maksudnya. Atau SOP belajar jarak jauh masa COVID, atau SOP belajar PJJ ya. Ini yang sekarang lagi tren, yang sekarang kita lakukan. Salah satunya kalian akan pelajari materi tutorial yang Bapak berikan ini. Silakan, ini ada beberapa pilihan. Nanti salah satu bisa dikirimkan tugasnya melalui Google Classroom atau Classma yang sudah kita buat, atau juga bisa dikirimkan melalui Schoology. Jadi saya ingin dikirim nanti dua-duanya, dua aplikasi itu. Jadi nanti saya bisa tracking, bisa cek yang bisa masuk ke Schoology siapa, yang nggak bisa masuk siapa. Kemudian yang kedua, SOP dibuat dalam bentuk peta konsep ya. Jadi nanti dibuatkan dalam bentuk peta konsep, nanti saya kasih contohnya. Baru di bawah nanti ada uraian atau keterangan dari peta konsep itu. Jadi peta konsep itu tujuannya adalah biar lebih simpel, tapi nanti ada rincian penjelasannya. Seperti ini, SOP pelaksanaan kerja atau karyawan prakerja atau PKL contoh. Ini namanya peta konsep, karena apa? Berupa map-map seperti ini. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Baik, untuk pertemuan kita pada sesi yang ketiga atau memahami SOP transaksi, saya rasa pada bagian atau part yang ketiga ini sudah cukup. Silahkan nanti kalau ada yang mau dipertanyakan atau yang ditanyakan, bisa kalian bertanya melalui chat pada Google Classroom ataupun pada forum diskusi yang sudah disediakan di aplikasi Schoology. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, semoga kita tetap senantiasa diberi kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.